Apakah LGBT juga termasuk bagian tanda-tanda datangnya kiamat? Karena ada pembahasan di dalam buku sekolah anak-anak mengenai kiamat sugro dan kubro. Lalu, jika seseorang sampai melakukan operasi transseksual dan meninggal, bagaimana proses kematiannya? Wah, ini udah masuk ke hukum ya. Ya. Iya, oke. LGBT itu ya intinya adalah kita tahu ada kisah Nabi Lut. Nabi Lut itu sampai faja'alna 'alaiha safilaha itu kan, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Sampai-sampai azab yang diberikan oleh kaum Sodom itu bumi dikocak gitu ya, dikocok. Yang asalnya di atas dibalik ke bawah, bawah dibalik. Itu bayangannya seperti itu, dibalik kemudian dilempari batu. Pertanyaannya adalah, apakah kalau sudah azab itu datang, apakah dikarenakan satu orang yang melakukan atau 10 orang? Jadi ada namanya As-Sunan At-Tarikhiyah kalau dalam bahasanya tokoh ya, salah satu tokoh As-Sunan At-Tarikhiyah. Itu namanya hukum kesejarahan atau sunatullah. Sunatullah nggak sama dengan hukum alam. Nah, sunatullah ini akan datang apabila itu kedzaliman itu dilakukan oleh kolektif, dilakukan oleh banyak orang. Umpama yang melakukan itu LGBT ini hanya satu orang, ya mungkin dia penyakit lah ya, penyakit, terus dia menikmati penyakit itu, tidak mau disembuhkan, tidak kembali ke fitrahnya, Mama. Sudah tahu itu penyakit yang tidak normal, yang namanya azwaj, yang namanya khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sudah jelas hanya 2 macam ini dikumpulkan. Kenapa kok jadi cuma 1 macam? Berarti kan ini nyalai kodrat. Kalau itu hanya 1, 2, 3 orang, 10 orang itu Mama itu nggak sampai menggoyah dunia. Tapi kemudian ya kalau itu penyakit tadi itu saya katakan. Tapi terus kemudian dia melegalkan atau meworo-woro gitu ya. Wah, ayo melu gitu. Ayo ikut ya kayak gitu enak. Kamu sebar dakwah lah. Nabi Lut itu ceritanya seperti itu. Jadi sekampung itu sudah, sekampung nggak sebesar apa kampungnya situ ya. Itu sudah membudaya ya. Sampai-sampai ada malaikat yang mendatangi Nabi Lut, malaikatnya maca yang ganteng banget gitu ya. Ternyata si tamu apa namanya, inceng-inceng mengintai gitu ya. Tetangga-tetangganya Nabi Lut itu, Nabi Lut punya tamu ganteng nih, gitu ya, pada naksir gitu ya. Kata Nabi Lut, hei jangan ditaksir tamu saya, ini aku punya anak perempuan cantik-cantik. Dijawab di dalam Al-Quran itu surat Hud ya. Dia dijawabnya, loh kan kamu sudah tahu kemauan saya gitu. Nah ini sudah merajalela, maka turunlah azab. Maka LGBT ini sama, ini juga bagian dari yang harus kita waspadai. Tetapi sekali lagi semua dakwah ada caranya ya, ada caranya. Jangan langsung, wah ini rumahnya LGBT kita bakar, wah kita jadi ikut dodom juga. Jangan se ekstrim itu ya. Kita bakar, ambil semuanya, dikasih minyak tanah serumahnya. Ketika dia tidur kita bakar dari luar. Ini tidak gitu caranya. Ada dakwah yang lebih bagus ya. Tetapi fenomena itu adalah bagian kedzaliman. Nah tadi kan diceritakan kedzaliman yang merajalela itu akan mengundang ya, ya namanya kedzalimannya banyak berarti soleh sedikit dong gitu ya, artinya itu akan mengundang datangnya hari kiamat. Kalau kemudian dilarikan ke hukum,
Sebenarnya pengajian ini nggak sampai bahas hukum ya, tetapi nggak apa-apa karena ada yang tanya. Operasi trans itu, kemudian ada seorang yang ini biasanya operasi ya tadi ya. Ada orang yang operasi, ya maka yang dilihat itu ya barangnya itu. Yang dilihat itu barangnya itu. Dia yang mandikan laki-laki atau cowok nih. Yang mandikan laki-laki atau perempuan. Yang dilihat barangnya laki-laki atau perempuan. Malah di fikih itu ada yang dijelaskan apabila ada yang ada manusia yang dia punya dua kelamin ya. Ya fikih itu sampai berandai-andainya seperti itu ya, ulama kita itu. Ada orang yang punya dua kelamin, maka dilihat kelamin mana yang aktif itu, yang biasa dipakai dipakai keseharian itu yang mana. Maka itu yang dihukumi. Dia dihukumi sebagai perempuan, dihukumi sebagai ini, sampai pada meninggalnya dihukumi yang itu. Itu Mbak Yayat ya jawabannya.